Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat kasih-Nya dan kebaikan-Nya, sehingga kita senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan-Nya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Endang Syahaloho, SST MKN. Saya merupakan dosen tetap di Akademi Kebidanan Nusantara 2000 yang terletak di Jalan Bungan Cole nomor 100 Medan. Di Akademi Kebidanan Nusantara 2000, sebagai dosen tetap, kita harus melakukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam pembelajaran di Akademi Kebidanan Nusantara 2000, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Mata kuliah ini diajarkan di semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS, 1 teori dan 2 praktik. Dalam membawakan mata kuliah ini, kita terdiri dari tim, yaitu 2 dosen. Dosennya adalah saya, Endang Syahaloho, SST MKN, dan Ibu Mary Simamora, SST MKS. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu menyiapkan RPS, Rancangan Pembelajaran Semester. Bahan ajar yang saya bawakan seperti modul dan juga buku ajar, serta kontrak program perkuliahan yang harus saya persiapkan. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu teknik yang saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswi. Interaction yaitu umpan balik antara mahasiswa dan dosen yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang bersifat mendidik dan berdampak pada perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Assessment merupakan penilaian secara objektif dari proses pembelajaran, mulai dari awal sampai selesainya pembelajaran, baik di kelas maupun di laboratorium. Mata kuliah yang saya bawakan di semester 4 ini dengan bobot SKS 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktek. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, yaitu mahasiswa-mahasiswi mampu mengaplikasikan ilmu kebidanan, khususnya asuhan masa nifas dan menyusui, sehingga mahasiswi memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi bidan di Indonesia dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Adapun tujuan capaian mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui adalah yaitu yang pertama, mahasiswi memiliki kemampuan melaksanakan pemeriksaan umum, kebidanan, dan penunjang dasar pada ibu postpartum. Yang kedua, mampu menentukan diagnosa dan masalah potensial, serta kebutuhan akan tindakan segera. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kasus ibu postpartum. Yang keempat, mampu memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan ibu nifas. Yang kelima, mampu memfasilitasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, mampu melakukan penanganan kegawat daruratan pada ibu postpartum. Yang ketujuh, mampu melakukan rujukan pada kasus kegawat daruratan pada ibu postpartum. Interaction yang saya gunakan kepada mahasiswa adalah berbasis student centered learning. Teknik interaksi dalam proses pembelajaran ini dengan teknik case study, di mana mahasiswa mengambil dan mendalami beberapa kasus masa nifas dan menyusui. Misalnya pada seorang ibu yang mengalami depresi postpartum. Kemudian saya juga mengambil teknik small group, yaitu yang secara kecil untuk membahas kasus depresi postpartum. Kemudian teknik selanjutnya yaitu demonstrasi, di mana mahasiswa bisa mempraktekkan teknik pemberian pendidikan kesehatan pada ibu postpartum dengan praktek di laboratorium dan dengan menggunakan pantom dan peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Kemudian platform teknologi yang saya gunakan untuk membantu dan mempermudah saya dalam menyampaikan materi yaitu dengan Google Classroom, Google Maps, dan Zoom Meeting.
untuk berinteraksi dengan mahasiswa kebidanan. Mengenai pemberian penilaian, saya menilai mahasiswi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama dari aspek kognitif, yaitu hasil UTS, ujian semester, dan tugas serta praktikum. Dari segi aspek psikomotorik dan aspek afektif, di mana mahasiswa dinilai dengan kemampuan berkolaborasi dengan kelompok tim lainnya. Demikianlah 3 aspek yang saya gunakan yang saya paparkan terkait mata kuliah asuhan kebidanan MIPAS dan menyusui, mulai dari DIA, Delivery Interaction Assessment. Selanjutnya saya akan menyajikan video suatu proses pembelajaran secara real bersama dengan mahasiswi kebidanan melalui kuliah offline atau kuliah tatap muka. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Ibu. Di sini kita akan belajar tentang proses adaptasi psikologi ibu dalam masa MIPAS. Sekarang kita perkuliahan di aspek MIPAS ya. Jadi pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses adaptasi masa MIPAS. Kemudian adaptasi fisiologis ibu dalam masa MIPAS. Nah, pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang proses adaptasi psikologi ibu dalam masa MIPAS. Sebelum ibu memulainya, ya siapa yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi. Ya. Adaptasi itu boleh dibilang sebagai penyesuaian di dalam bagaimana seorang ibu itu setelah melahirkan memproseskan diri untuk penyesuaian rasa penerimaan setelah melahirkan. Terima kasih Herni ya atas penjelasannya, benar sekali. Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian ya, penyesuaian psikologis ibu dalam masa MIPAS. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang dimaksud dengan masa MIPAS itu pasti semua pada tahu ya, masa MIPAS adalah masa 2 jam setelah lahirnya pasien sampai 6 minggu berikutnya. Pengawasan dan asuhan pospartum masa MIPAS itu diperlukan, yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikologis. Kemudian kita harus melakukan screening yang komprehensif ya, pemeriksaan secara menyeluruh, mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu, kemudian mengobati atau bisa juga untuk merujuk jika terdapat komplikasi pada ibu masa MIPAS. Ya, kemudian kita harus bisa juga memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB menyusui, pemberian imunisasi pada bayi juga ya, harus diberikan juga imunisasi ya. Kalau di masa MIPAS mencakup juga KB, imunisasi, itu juga tercakup dalam masa MIPAS. Karena yang dimaksud dengan masa MIPAS tadi adalah sampai berapa minggu? 42 minggu ya. Nah, memberikan layanan KB, gangguan yang sering terjadi pada masa MIPAS yaitu berupa psikologis ya, gangguan yang sering terjadi untuk dalam proses adaptasi itu gangguan psikologis seperti postpartum blues, depresi postpartum, dan postpartum psikologi. Nah, jika ibunya gagal beradaptasi itu sangat berbahaya sekali ya, bisa mengganggu kesehatan jiwanya. Jadi ada yang disebut dengan depresi postpartum blues, postpartum depression, kemudian postpartum psikosa. Psikosa itu apa? Ya, bahasa sehari-harinya adalah gila ya, bisa ibunya sampai gila atau psikosa bahasa medisnya ya. Nah, postpartum blues itu artinya adalah merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan.
biasanya muncul sementara sekitar 2 hari hingga 2 minggu sejak kelahiran bayi. Jadi kesedihan atau penurunan ibu melahirkan. Dia muncul hanya sementara ya. Nih gejala-gejalanya cemas. Makanya di sini perlu dukungan suami atau keluarga. Sangat dibutuhkan sekali dukungan suami atau keluarga, orang tuanya juga, sekitarnya pokoknya harus mendukung. Ya. Gejala-gejalanya itu cemas tanpa sebab. Ada kemampuan apa dia cemasnya kemampuan untuk merawat bayi, untuk merawat diri sendiri juga. Dia sanggup apa enggak? Kemudian sering menangis tanpa sebab. Kemudian tidak sabar, tidak percaya diri, mudah tersinggung, merasa kurang menyayangi bayinya. Kemudian penyebabnya itu kekecewaan emosional ya, selama hamil atau bersalin. Kemudian rasa sakit pada masa nifas awal. Kalau nifas itu sakit ya, perjalanannya itu karena lelah yang sangat luar biasa ya, melahirkan bayi. Karena psikologis badan juga karena saat akan melahirkan itu nggak bisa tidur berapa hari ya kan, karena ada his yang terus-menerus. Kelelahan kan, kurang tidur, ada kurang tidur dan cemas terhadap kemampuan merawat bayi. Apalagi anak pertama itu biasanya tingkat kecemasan itu lebih tinggi. Kemudian ada lagi takut tidak menarik lagi bagi suaminya. Kenapa? Karena bodinya sudah berubah ya kan, yang tadinya langsing yang tadinya lebar melebar lagi ya. Jadi ada rasa takut tidak menarik lagi dari suaminya. Cara mengatasinya bagaimana? Itu dengan cara pendekatan komunikasi secara baik-baik. Tidak juga harus bisa memberikan support pada ibu nifas. Komunikasi secara baik itu adalah menciptakan hubungan baik ya, antara bidan dan pasien dalam rangka kesembuhannya. Nah, bagaimana kita memberikan komunikasi terapeutik, yaitu mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosi, dapat memahami dirinya, dapat mendukung tindakan konstruktif ya yang membangun dirinya. Ya, jadi kita itu benar-benar harus sebagai bidan itu bisa jadi teman juga ya, teman pasien bercerita. Kemudian kita juga harus bisa membangun hubungan yang baik supaya pasien itu terhindar dari depresi ya, depresi dasar. Suami juga jangan lupa selalu melibatkan suami ya. Nah, kemudian meningkatkan support mental. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, minta bantuan suami atau keluarga yang lain jika membutuhkan istirahat untuk menghilangkan kelelahan. Tapi kalau di desa-desa biasanya ibu hamil, ibu melahirkan itu baru lagi 6 jam melahirkan udah langsung benci ya. Makanya dia tingkat kelelahannya sangat luar biasa. Kalau di desa-desa seperti itu ya, langsung benci, kemudian masak. Jadi itu sangat dibutuhkan dukungan keluarga dalam membantu pekerjaan juga agar ibu tidak mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Karena rasa lelah yang berlebihan itulah bisa menyebabkan depresi postpartum ya. Nah ini buang rasa cemas dan khawatirnya akan kemampuan merawat bayi. Disinilah peran kita bidan memberikan pendidikan kesehatan tentang cara merawat bayi. Suruh ibunya mencari hiburan dan meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time yang kerennya sekarang adalah me time ya. Kemudian beritahu suami mengenai apa yang dirasakan ibu tadi ya, minta dukungan dan pertolongan. Nah, Rubin dan Rubin pakar, seorang pakar mengidentifikasikan 3 tahap perilaku wanita ketika beradaptasi dengan perannya. Ada taking in, taking hold, dan letting go. Taking in itu ketergantungan ibu ya segera setelah melahirkan, menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada lagi ibu lebih memusatkan perhatiannya
membicarakan pengalaman persalinan yang baru dialaminya kepada orang lain. Jadi Ruby mengatakan ini dalam 1 atau 2 hari fase ini akan berakhir ya, fase taking in. Kemudian ada fase taking hold, masa transisi dengan mulai belajarnya. Terjadi peralihan dari perasaan ketergantungan menjadi mandiri. Dan sini mulai belajar mandiri. Ibu berada antara mencari kasih sayang untuk dirinya sendiri juga mulai mengalihkan perhatian dan kasih sayangnya kepada diri. Kemudian ibu mengarahkan 4 hari terhadap keterampilannya sendiri. Mulai belajar lagi ya, mesti bagaimana mesti yang baik. Bidan juga kita sebagai bidan harus menjelaskan juga teknik mesti yang baik. Dan bukan hanya membicarakan teknik mesti yang baik itu seperti ini, tapi kita harus praktekkan langsung ke ibunya. Dekatkan bayinya, ajari ibunya untuk menggendong bayinya dengan baik ketika menyusui itu bagaimana yang baik. Ya, jadi supaya terjadi juga hubungan antara ibu dengan bayi. Kemudian ada periode letting go. Ibunya udah mulai menerima peran barunya sebagai ibu secara penuh. Kemudian sejalan dengan peningkatan keterampilan dalam merawat bayi. Dia udah mulai menerima peran barunya, keterampilannya dalam merawat bayi juga sudah semakin meningkat. Ibunya di sini mulai percaya diri. Ya. Proses adaptasi itu memang butuh waktu, ya kan. Jadi itu tadi menurut si Ruby-nya. Nah ini kita masuk ke depresi pasca melahirkan. Coba itu kan banyak itu ya. Kurang dari 20% dari ibu yang melahirkan itu mengalami depresi postpartum. Sangat miris ya mendengarnya 20%. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa terus mengawal ibu nifas tadi, memberi dukungan, memberi pendidikan kesehatan. Bukan hanya pas di masa nifasnya aja, dari mulai masa kehamilan juga kita sudah mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas dengan baik. Jadi gejala mungkin tampak begini ini. Biasanya 3 bulan pertama setelah melahirkan atau bayi sampai usia setahun. Gejala yang timbul tampak sama dengan depresi, sedih, berduka yang berlebihan dan berkepanjangan. Sangat berbahaya juga kalau ibu postpartum tadi kurang dukungan ya. Kalau adaptasi psikologinya tidak baik. Jadi walaupun etiologi belum diketahui secara pasti, tapi menurut penelitian faktor biologis itu merupakan salah satu faktor yang faktor biologis itu perubahan hormon selama pasca melahirkan. Kan? Waktu selama hamil hormon apa yang meningkat? Progesteron dan estrogen. Ya. Nah setelah melahirkan hormon tadi berubah lagi ya. Kemudian faktor psikologis termasuk sikap negatif sebelumnya tentang mengasuh anak dan keadaan kehidupan yang menegangkan. Faktor sosial tidak mendapatkan dukungan dari suami, hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Makanya kamu juga jangan mau menikah dini, ya kan? Menikah itu dengan persiapan, ya kan? Sehingga ketika kamu mengalami kehamilan, persalinan, masa nifas, kamu sudah siap, baik fisik maupun mental. Nah ini ada juga psikosa melahirkan. Psikosa itu jarang terjadi ya, tapi ada gitu ya psikosa. Psikosa itu gangguan psikologis yang parah ya. Atau bahasa saya ini ya. Bisa ibu melahirkan itu suka ini. Gejala biasanya terlihat dalam 3-4 minggu setelah melahirkan dan halusinasi. Jadi dan berperilaku yang tidak wajar. Bayi itu bagaimana ya? Bayi itu apalagi yang bayi mengalami bayinya meninggal.
Penyebab mungkin berhubungan dengan perubahan tingkat hormon. Ya, balik lagi ke hormon. Hormon itu juga sangat mempengaruhi kita ya. Seperti kita kalau wanita haid aja, mood kita berubah kan. Apalagi itu kan pengaruh hormonal juga. Jadi seperti itu juga yang dialami ibu masa nifas ya. Perubahan hormonal, stres psikologis dan fisik, serta sistem pendukung yang tidak memadai. Juga ini sering dialami oleh ibu yang mengalami abortus, kemudian kematian bayi dalam kandungan, maupun kemudian bayi yang dilahirkan. Tadi dijelaskan ya, apalagi yang melahirkan kemudian bayinya meninggal, itu bisa menyebabkan ibunya psikosa. Kemudian kesedihan dan duka cita. Setelah ibu melahirkan, tidak ada perasaan gembira yang dirasakan ibu, tapi juga akan mengalami kesedihan dan duka cita jika tidak mampu beradaptasi selama masa nifas. Jadi ibu yang baru melahirkan itu sangat butuh sekali selain hubungan juga istirahat yang penuh ya. Apalagi di hari-hari pertama, hari pertama masa nifasnya. Jadi lingkungan yang menyenangkan itu sangat mendukung ke perkembangan yang baik psikologis ibunya. Oke, jadi ini materi yang saya bawakan di proses adaptasi psikologis pada masa nifas. Saya harap anak-anak mahasiswa kami dapat mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan secara ya, silakan. Pastinya ada pertanyaan. Izin Bu, di sini saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan postpartum blues. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Di sini saya bertanya, bagaimana jika seorang ibu mengalami postpartum blues yang sangat mendalam? Eka ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Baik sekali ya pertanyaannya. Jadi tadi Asvina menanyakan apa yang dimaksud dengan postpartum blues ya. Itu adalah kesedihan atau pemurunan setelah melahirkan. Muncul hanya sementara, sekitar 2 hari dan 2 minggu sejak kelahiran bayi. Kemudian tapi postpartum blues ini jika tidak ada dukungan dari suami, keluarga atau bidan, bisa berbahaya. Di sini hanya dikatakan muncul sementara, kita 2 hari atau hingga 2 minggu. Tapi jika tidak segera ada dukungan dari suami, keluarga, itu bisa berkepanjangan dan menyebabkan lebih parah. Berhubungan dengan pertanyaan Eka. Eka tadi pertanyaannya apa Eka? Bagaimana Postpartum blues itu jika postpartum blues itu berkepanjangan? Yang seperti tadi udah yang dijelaskan. Ini dia ya. Jika berkepanjangan bisa depresi, bisa terjadi psikosa juga kalau berkepanjangan tadi ya Eka ya. Oh itu bahaya sekali. Makanya kita bidan, kita harus menjelaskan bukan hanya sama ibunya aja, tapi juga sama suami dan keluarga. Kita harus bilang sama suaminya, beri penjelasan juga sama suami dan keluarga bahwa ibu melahirkan itu, ibu masa nifas itu sangat membutuhkan sekali dukungan, ya kan? Membantu ibu dalam pekerjaan sehari-hari itu juga berupa dukungan, ya. Dukungan apa itu? Itu tadi membantu pekerjaan sehari-hari, kemudian mencukupkan segala kebutuhan ibu, kebutuhan gizi itu juga ya kan, keuangan. Kalau keuangan yang terganggu ibunya kan stres, ya kan? Kamu aja anak gadis, mau nggak punya duit stres kan?
apalagi punya anak ya kan, dia perlu asupan gizi yang terus-menerus. Selain dukungan dari dukungan materi itu sangat perlu sekali ya untuk ibu masa depan. Jadi kita bidan, peran kita sebagai bidan di situ sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kita memberi pengertian baik kepada ibu juga kepada keluarga. Ada lagi pertanyaan? Udah mengerti yang saya jelaskan, Aswina? Mereka? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah. Jika tidak ada lagi yang bertanya, berarti kalian sudah mengerti ya. Jadi sekarang ibu mau tahu juga sampai di mana kalian memahami pelajaran yang sudah diberikan. Sekarang ibu yang bertanya. Ya. Ibu akan bertanya mengenai 3 tahap perilaku wanita ketika beradaptasi dengan perannya sebagai orang tua menurut Ubi. Tadi ada 3 kan? Ada 3. Taking in, taking more, dan letting go. Ibu tanya, siapa yang bisa jelaskan taking in? Taking in itu merupakan fase ketergantungan ibu. Segala sesuatu pusat perhatian itu harus kepada ibunya. Itu taking in. Dan ibunya lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Dan di taking in ini juga bisa berakhir dari 1 atau 2 hari setelah melahirkan. Dan lalu membicarakan tentang pengalaman kisah kepada orang. Oke, terima kasih Henry. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tentang taking hold? Siapa yang dimaksud dengan taking hold dan letting go? Oke, Aswina silakan. Baiklah, Taking hold dan letting go, apa yang dimaksud dengan? Baiklah, taking hold itu adalah masa transisi ibu mulai belajar dari perasaan tergantung menjadi percaya diri. Kemudian letting go. Letting go itu ibu mulai menerima dan percaya diri untuk merawat bayinya. Oke. Baiklah, terima kasih buat Herni dan Aswina. Artinya kalian sudah mengerti apa yang ibu berikan. Jadi disimpulkan sekali lagi bahwa proses adaptasi itu adalah kayak ada ibu nifas sangat membutuhkan dukungan dari suami dan keluarga, dan disitulah peran kita sebagai bidan juga wajib menjelaskan mulai dari masa kehamilan, persalinan sampai nifas. Itu kita bidan itu perlu memberikan pendidikan kesehatan yang benar sehingga ibu siap untuk menjalani masa nifasnya ya. Jadi bukan hanya di masa nifas saja kita jelaskan. Mulai dia dari kunjungan, kehamilan, kemudian sampai melahirkan dan masa nifas. Juga nanti kami juga kita tetap memberikan dukungan juga dan memberikan penjelasan tentang KB apa yang perlu sama ibu masa nifas. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya tutup sampai di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat